Oke, selamat siang. Ketemu lagi dengan channel Femik Indramayu. Ini channel pengembangan dari Jingu Production. Ini nanti rencananya channel ini dipakai untuk semua berkaitan dengan tutorial. Sebetulnya bukan Femik saja, banyak software yang lain nanti tutorialnya di situ. Oke, kita buka Femik. Kebetulan saya pakai Femik 22. Ya, ini di Femik itu ada settingan, ini settingan umumnya. Ya, settingan umum. Ini display, output, option, performance. Ini decodernya, recording, audio, audio output, web control, toggle light, shortcut, aktivator, about. Nah, biasanya di sini untuk Femik Crack itu checklist pada check for update on startup itu dihilangkan checklistnya biasanya. Itu untuk Femik Crack. Nah, di sini kita akan mencoba membuat shortcut tombol untuk memindahkan kamera atau overlay atau recording, semuanya bisa dibuat shortcut. Misalkan contoh, kita ada di input, ada di shortcut. Ini saya tombol A, saya dibuat fungsi untuk cut sebagai kamera 1 misalkan. Oke, ini jalannya tombol A itu fungsinya adalah cut untuk kamera 1. Tambahkan lagi, misalkan A, saya pilih S yang kedua, cut juga untuk input kamera 2. Oke, misalkan lagi selanjutnya saya pakai tombol Z untuk fungsinya sebagai fade kamera 1. Oke, saya tambahkan lagi X sebagai fungsinya sebagai fade kamera 2. Oke, ini tombol yang dibuat di sini itu nanti sudah berfungsi A, S, Z, X, itu sudah berfungsi. Kita coba masukkan gambar saja sebagai contohnya. Ya, gambar saja sebagai contohnya. Si 1 ini kamera 1 ibaratnya, gambar 2. Oke, ini sebagai kamera 2. Begitu kita tekan misalkan tombol A, itu dapatnya cut kamera 1, S cut kamera 2, A cut kamera 1. Kalau mau fade, tadi fade pakainya tombol Z dan X. Kamera 2 X, ini fade kamera 2, ini fade kamera 1. Jadi tombol shortcut sudah berfungsi. Kita kembali ke settingan. Di sini shortcut sudah, aktivator. Aktivator juga sudah nanti ya. Ini kita ke tali light. Tali light ini fungsinya adalah penanda kamera mana yang aktif, mana yang sebagai preview, mana yang off. Tuh. Nanti biasanya kalau mau pakai telelight itu harus ada hardware lagi. Ini hardwarenya seperti ini. Kalau saya jualan, hardwarenya seperti ini. Ini untuk ini untuk ya. Wow, KB.
conduit. Ya. Ini kalau rakitan saya. Ini sebagai master nanti untuk masuk ke hardware telinya ini nanti untuk masuk colok ke komputer nanti via USB. Ini yang ke komputernya, ini yang ke klien. Ini hardware yang memakai kabel. Kalau yang ini adalah MIDI controllernya. Oke? Oke. Sekarang lanjut ke web controller. Web controller di sini bisa sebagai pengontrol dari perpindahan kamera. Bisa dikontrol melalui Android. Lewat web controller. Audio output, ini audio output, nanti ada tutorialnya khusus setting untuk audio output. Misalkan rekaman audio masuk tapi di streaming off audionya bisa. Ini untuk biasanya untuk setting, biasanya untuk mengakali audio yang kena klaim. Untuk audio ini pada settingan VMix automatically mic audio itu soundtracknya dibuang. Kalau ininya soundtracknya jalan, itu nanti audio akan mengikuti perpindahan kamera. Sekarang ke external output ini untuk live streaming, ini streaming setting. Nah, nanti ini berlanjut recording. Ya, recording udah seperti ini saja. Nah, decoder bisa MP4, MOV macam-macam. Untuk performance itu sebaiknya gunakan ke VGA. Saya pakai kebetulan di sini Nvidia GeForce GTX 580. Ini soundtrack. Ini disable Windows update when VMix is running. Jadi Windows-nya tidak akan update apabila VMix-nya jalan. So GPU. Ini high input performance mode itu kalau VGA-nya lebih dari 3 GB. Nah, selanjutnya option ini nggak usah diutak-atik. Output ini untuk output. Nah, di sini kalau kita settingan utamanya, kalau saya biasanya master frame rate-nya pakainya PAL 50i. Nanti di sini pakainya 1920 1080 karena kita sudah karena saya sudah menggunakan Full HD. Nih, di PAL 50i 1920 1080. Di kameranya juga harus PAL 50i. Ini maksudnya nanti I itu gimana? Itu biar komputer kita jangan terlalu berat, lebih enteng antara P dan I, progresif dan interlace, itu lebih enteng interlace. Nah, walaupun nanti di settingan sini itu 50i, kalian record bisa memakai PAL 50p misalkan, bisa. Nah, saya untuk settingan record, saya pakai FMPEG biasanya. Kalau nggak FMPEG, MP4. Ya, FMPEG, saya lebih suka FMPEG, alasannya 1920 1080, ininya PAL 50p, MPEG 2, saya formatnya TS. Seperti pada kamera-kamera, ini biasanya 25 aja cukup. Nah, settingannya seperti ini. Kenapa alasannya saya memilih MPEG 2? Karena di MPEG 2 ada TS. Nah, di sini keunggulan file TS, kalau komputer kita tiba-tiba mati, file yang terakhir direkod
itu masih bisa di play kalau filenya bentuknya MPEG 2 TS. Itu alasannya seperti itu. Nah, di sini tadi sudah settingan umum input. Sekarang kita settingan untuk masing-masing input di sini. Ini kamera 1, ibaratkan settingannya di sini. Ya. Settingannya di sini. Nah, kamera 1 kita bisa di-adjust warnanya. Tuh. Ya. Jadi untuk live ini sangat berguna sekali untuk color balancingnya. Ini ya, ini putih, ini hitam putih. Color key itu untuk apa? Green screen atau biasanya chroma key di sini. Ya, nanti kita contohkan fungsi color key seperti apa nanti. Ini color correction. Di sini kalau mau bener-bener warna, di sini juga bisa. Ini untuk posisi. Ini posisinya dikecili, dibesar, geser. Ini bisa semua. Ya. Multiview, untuk multiview ini tinggal ini diklik. Tuh. Posisinya dikecilin. Tuh. Ya. Adanya di multiview. Saya non aja. Trigger, telelight. Ini kalau pakai telelight nanti input 1 misalkan. Kalau nanti komnya kebaca kom berapa? Kom 1, 2, 3. Ini tali nomor. Jadi talinya nomor kamera berapa? Nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Itu masing-masing untuk input. Settingan input. Sekarang kita coba masukkan file yang tadi saya omong untuk green screen. Nah, ini saya ada green screen. Misalkan ini saya pakai green screennya. Ya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini di green screen ini nanti kita bisa hilangkan yang green screennya. Di color key, arahkan ke pen tool, arahkan ke warna yang ingin dihapus. Ya, kita chroma key. Tuh, seperti ini. Jadi halus. Kalau kita jalankan di sini, tuh, jadinya halus. Jadi untuk awalan atau apa kita pakainya seperti ini. Variasinya biasanya intro apa, ini yang dipakai seperti itu. Dan biasanya saya loop karena biar dia gerakannya secara terus menerus berputar. Oke. Nah, ini kan harus kliknya di sini nomor 1. Kita nggak bisa klik di sini. Nah, kalau pengen bisa klik di sini, tinggal kita setting ini. Setting general, di preview, di mouse click action, kita pilih overlay 1. Ini tinggal kalau diklik bisa di sini. Keluar lagi di sini. Oke. Segitu aja dari kami sebagai perkenalan. Dilanjutkan nanti. Salam pengguna Vmic dari Vmic Indramayu. Selamat siang.